Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Ya, semua tampak hadir ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai kebiasaan belajar ya. Sebelum Ibu mulai ke materi, ayo kita semua berdiri, kita melakukan ice breaking agar kalian tambah semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ayo, kita melakukan ice breaking, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, kebiasaan belajar. Belajar hampir setiap hari kita dengar ya, sudah tidak asing lagi. Apalagi khusus kita sebagai seorang siswa. Kita belajar dari lahir, dari belajar berjalan, belajar ngomong, belajar berinteraksi, itu semua belajar. Ada istilah belajar sepanjang hayat. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi mengenai kebiasaan belajar. Di sini Ibu ambil pendapat dari Jali. Kebiasaan belajar itu adalah suatu cara atau teknik yang menetap pada diri siswa waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, dari pengertian belajar tersebut, kita dapat mengambil 4 indikator kebiasaan belajar. Yang pertama, waktu menerima pelajaran. Yang kedua, membaca buku. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah waktu menyelesaikan kegiatan. Baiklah anak-anak, adapun tujuan umum dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian kebiasaan belajar efektif dan efisien dengan menyaksikan video, membuat video kebiasaan belajar efektif dan efisien untuk diri sendiri dengan mencangkup 4 indikator kebiasaan belajar. Tadi ada apa aja? Ya, waktu menerima pelajaran. Kedua, membaca buku. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, itu tujuan umum pembelajaran kita hari ini. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan bahas mengenai yang pertama, waktu mengikuti pelajaran. Waktu mengikuti pelajaran, kita sebagai seorang siswa di sekolah, ini adalah hal yang paling utama. Ini waktu mengikuti pelajaran jangan kalian sia-siakan. Kalian harus fokus mendengarkan apa penjelasan dari Bapak Ibu guru kalian. Jika ada hal yang kalian anggap penting, silakan kalian catat. Jika ada hal yang belum kalian ketahui, belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Bapak, saya belum paham. Ibu, tolong jelaskan kembali. Saya belum mengerti cara-cara untuk mencari ini tadi. Ya, misalnya seperti itu. Nah, Ibu akan tampilkan 2 foto. Nah, ada A, ada foto B saat mengikuti pelajaran. Yang mana? Yang menurut kalian yang harus kalian turuti ya. Yang A di sini tampak siswa serius mengikuti pelajaran. Yang B ada seorang siswa. Ya, yang B ada seorang siswa yang tidur. Nah, itu sampai dihampiri oleh ibu gurunya. Ini tidak boleh ditiru ya, Nak ya. Nah, untuk indikator yang kedua, membaca buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah sumber atau gudang ilmu, ya, sumber ilmu pengetahuan. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki yang namanya buku untuk menambah wawasan dan menunjang ilmu pengetahuan yang harus kita miliki untuk menunjang proses belajar mengajar kalian, ya, Nak ya. Nah, di sini siapa yang suka ke perpustakaan tapi sampai di perpustakaan malah tidur, atau ada yang
main-main nih ke perpustakaan, hanya sekedar nongol aja seperti ini, tidak boleh ditiru ya nak ya. Kita ke perpustakaan tujuannya adalah membaca buku, silahkan cari referensi yang tepat. Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas ya. Siapa yang sering nunda-nunda tugas atau pernah dimarah sama Bapak Ibu guru tidak mengerjakan tugas ya. Nah, ini tugas adalah suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tugas sebagai seorang siswa adalah mengerjakan PR, mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian selesaikan disuruh oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sini ada kata harus, jadi kalian wajib untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, jangan sampai nunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Siapa nih suka saat mengerjakan tugas saya malah tidur atau ya suka berdiskusi saat mengerjakan tugas ya. Silakan kalian pilih mana kebiasaan belajar yang efektif untuk kalian. Nah, yang ketiga, pengaturan waktu menyelesaikan kegiatan. Ibu ada tips nih untuk kalian agar waktu bisa berjalan dengan baik, tidak sia-sia saat kalian ingin belajar. Yang pertama adalah dengan membuat jadwal harian, yang kedua adalah ngontrol diri, yang ketiga dengan menentukan prioritas, yang keempat hindari kebiasaan menunda ke pelajaran, yang terakhir adalah disiplin dan konsisten. Nah, di sini 5 indikator atau 5 tips pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan ini harus kalian patuhi dan harus disiplin ya, tidak boleh satu aja tapi yang kedua kontrol diri tidak, menentukan prioritas tidak kalian kerjakan, atau enggak kalian memiliki kebiasaan menunda tapi kalian ada seperti ini tapi kalian tidak mau konsisten, ini juga tidak akan ada gunanya ya. Nah, itulah anak-anak untuk materi kita pada hari ini mengenai kebiasaan belajar. Ini Ibu tampilkan foto kita serius saat mengikuti pelajaran, semua tampak menghadap ke depan. Nah, ini foto siswa tidak disiplin, tidak boleh ya duduk di atas bangku. Dan ini saat ada guru di kelas, ada yang malah foto-foto dan ada juga yang malah sibuk berdiskusi dengan teman. Ini tidak boleh ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan video edukasi mengenai 5 tips cara belajar yang benar menurut Mary Riana. Silakan kalian saksikan ya, Nak. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur, baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Nah, belajar. Ini adalah tips yang pertama dari Mary Riana. Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah mindset yang benar. Kamu harus didengarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan. Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang
yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam, atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh. Ya, siapa nih punya kebiasaan belajar SKS sistem kebut semalam? Ini tidak efektif ya nak ya? Kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan, pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama 1 jam, berarti habis itu saya gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan, pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Dan juga belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadi kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya, aduh nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, aduh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih, ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sudah dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu, sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget, bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, Nah, ini 5 hal nggak boleh sembarang belajar ya. yang harus kita ketahui tentang cara yang tepat, belajar. cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Ya, sekian Di untuk aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video kita pada hari ini. Silahkan kalian resapi, silahkan kalian pahami tentang 5 kebiasaan belajar yang benar menurut Mary Riana. Tadi ada apa aja? Ya, yang pertama ada mindset yang benar katanya, dan juga waktu yang benar. Terus cara yang benar. Yang ketiga, 4 dengan siapa? Ya, dengan orang yang tepat atau orang yang benar. Ya, jangan kita mau belajar matematika malah sama guru sosiologi gitu misalnya ya. Kita harus sesuai dengan siapa, kepada ahli siapa yang harus kita tanyakan. Dan yang terakhir, di lingkungan yang benar ya, yang efektif menurut kalian itu seperti apa. Nah, itu 5 cara kebiasaan belajar yang benar menurut Mary Riana. Silahkan kalian rangkum dan kita lanjut ke tugas kita berikutnya. Baik anak-anak, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita
mengerjakan soal kuesioner hari ini. Terima kasih anak. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.